Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak Jailani dengan NIM S1S12042 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Sistem digital ini sangat bermanfaat karena dapat diterapkan dalam beberapa hal seperti kalkulator, audio digital, komputer, jam digital, dan kamera digital. Kalkulator atau mesin hitung adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai pada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Ketika menekan tombol pada kalkulator, maka kita menggunakan angka-angka sederhana seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, tapi sebenarnya di dalam kalkulator ini bekerja dengan sebuah sistem yang disebut dengan sistem biner. Contohnya adalah ketika user menekan angka 5 pada kalkulator, maka kalkulator akan mengubah angka 5 tersebut menjadi angka biner, yaitu 101. Kemudian memproses angka 101. Nah, ketika kalkulator akan mengembalikannya ke user, maka kalkulator akan mengubahnya kembali menjadi angka 5. Audio digital adalah reproduksi suara dari sinyal digital yang telah diubah ke asalnya menjadi sinyal analog. Perekam suara digital dengan cara pengkodean angka biner hasil dari perubahan sinyal suara analog dengan bantuan frekuensi sampling. Dalam sistem audio digital, sinyal listrik analog yang mewakili suara diubah dengan konverter analog ke digital atau ADC menjadi sinyal digital yang biasanya menggunakan modulasi kode pulsa atau PCM. Sinyal digital ini kemudian dapat direkam, diedit, dimodifikasi, dan disalin menggunakan komputer, mesin pemutaran audio, dan alat digital lainnya. Ketika sound engineer ingin mendengarkan rekaman pada headphone atau pengeras suara, atau ketika konsumen ingin mendengarkan file suara digital, konverter digital ke analog atau DAC melakukan proses sebaliknya, mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog yang kemudian dikirim melalui penguat daya audio dan akhirnya mencapai pengeras suara. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam proses ADC. Yang pertama, pengambilan sampling, yaitu proses perubahan waktu yang berjalan diubah ke dalam bentuk diskrit. Frekuensi dari waktu biasanya disebut dengan sampling rate atau frekuensi sampling. Yang kedua adalah kuantitasasi, yaitu proses perubahan bentuk sampel yang berkelanjutan ke dalam bentuk diskrit. Dalam proses ini dilakukan pembagian range sinyal dalam bentuk interval angka yang disepakati. Ukuran dari interval kuantisasi disebut dengan langkah kuantisasi. Yang ketiga adalah pengkodean, yaitu proses mempresentasikan isi digital kuantisasi yang disebut dengan coding. Hal ini dapat terjadi pada saat menggunakan digital analog converter atau DAC untuk melakukan rekonstruksi kembali sinyal analog yang berasal dari data digital. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Pada komputer, data berupa teks, suara, gambar, dan yang lainnya disimpan dalam deretan 0 dan 1 atau biner. Pada sistem digital ini, 0 dan 1 itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mempertukar dalam bertukar informasi antara si pemberi dan penerima informasi. Jam digital adalah jam yang dirancang sedemikian rupa sehingga mirip sebuah jam yang memiliki penunjukan lebih teliti terhadap bilangan detik, menit, hingga jam dengan memakai sistem 24 jam. Rangkaian ini juga bekerja dengan cara asinkron berupa pecancah naik. Hal ini nantinya berguna dalam penunjukan waktu bilangan second yang maksimumnya 0 serta memulai cacah pada pemicu pecacahnya. Semua pencacah tersebut nantinya akan digunakan dalam penunjukan bilangan menit yang memiliki prinsip kerja yang sama juga. Jam digital ini bekerja dengan menggunakan fitur timer atau counter yang ada pada ATmega328.
1 detik pada jam digital ini didefinisikan oleh variabel toggle yang semua bernilai 0, kemudian bernilai 1, lalu bernilai 0 kembali. Kamera digital adalah kamera yang menghasilkan gambar dengan menggunakan sensor yang ada di belakang lensa. Data mentah dalam bentuk digital dikirimkan dan diterima oleh prosesor kamera. Untuk media penyimpanannya sendiri diantaranya yaitu Compact Flash atau CF, Multimedia Card atau MMC, dan Secure Digital atau SD.